Suku Makassar memberikan nama dan gelar kepada seseorang atau kepada anaknya, biasanya melalui beberapa tingkat dan masa. Orang-orang Makassar mempunyai beberapa macam atau jenis nama. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Yang pertama, Areng Dondo Dondo. Arti sebenarnya adalah nama topeng. Areng artinya nama, sedang Dondo Dondo artinya topeng. Pada waktu seorang anak masih kecil dan sebelum anak itu diberi nama diri, biasanya anak itu diberi nama yang di dalam bahasa Makassar disebut Areng Dondo Dondo, artinya nama topeng. Kemungkinan maksudnya adalah nama yang lucu seperti topeng atau nama untuk menipu dan menakut-nakuti seperti topeng. Nah, tentu timbul pertanyaan, untuk menipu atau menakut-nakuti siapa? Tentunya tidak lain untuk menipu dan menakut-nakuti pihak yang mau mencelakakan anak kecil itu. Seperti kita ketahui, topeng mudah dicabut karena hanya melekat dan dipakai untuk sementara saja. Jadi, tidak akan dipakai untuk seterusnya. Demikian pula, Areng Dondo Dondo. Ini sifatnya dipakai untuk sementara saja. Kemudian akan diganti dengan nama diri anak itu yang sebenarnya. Misalnya, anak itu diberi nama Icina atau Ijapang. Orang-orang Makassar lazimnya menambahkan I di depan nama seseorang, artinya sama dengan si. Orang-orang Bugis lazimnya menambahkan la di depan nama orang laki-laki dan I atau W di depan nama orang-orang perempuan. Contoh nama-nama Bugis, Labaso, Lamapa, Latinulu, Latuo, dan sebagainya untuk laki-laki, serta I Bace, I Halima, Wetendriam Parang, Wepatimang bagi perempuan. Nah, sekarang kita kembali kepada Areng Dondo Dondo. Anak tadi, yakni Icina atau Ijapang, nama ini diberikan sebagai nama sebut-sebutan atau Areng Dondo Dondo. Anak itu dinamakan Icina atau Ijapang biasanya karena anak itu mempunyai mata yang sipit atau mempunyai ciri-ciri jasmania yang mirip orang Cina atau orang Jepang. Jadi karena mempunyai kemiripan dengan orang Cina atau orang Jepang, maka anak itu oleh keluarganya diberi nama Icina atau Ijapang. Kalau seorang anak lahir, misalnya pada waktu ayahnya atau neneknya pergi ke Tanah Suci, maka biasanya anak itu diberi nama Imaka atau Imadina. Demikianlah kebiasaan orang-orang suku Makassar memberikan nama sebut-sebutan atau Areng Dondo Dondo kepada anak atau cucunya. Biasa pula dan sering terjadi, Areng Dondo Dondo itu tidak diganti dan tetap dipakai sampai anak itu besar. Hal ini biasanya terjadi jikalau misalnya selama memakai nama itu, anak itu selalu sehat dan selamat. Biasa pula karena selama memakai nama itu, orang tua anak itu selalu sejahtera dan bahagia hidupnya, maka nama itu dianggap cocok untuk anak itu. Nama itu dianggap membawa berkah dan kebaikan bagi anak itu serta keluarganya. Maka, Areng Dondo Dondo itu tidak dicabut dan tidak diganti. Namun pada umumnya, Areng Dondo Dondo ini hanyalah bersifat sementara saja dan kemudian diganti. Selanjutnya yang kedua, Areng Rikale. Areng artinya nama, sedang Ri berarti pada atau di, dan Kale artinya diri. Jadi, Areng Rikale berarti nama diri atau nama diri setelah anak itu mulai dewasa. Biasanya pada usia kira-kira 3 tahun, maka Areng Dondo Dondo, kalau ada, dicabut seperti halnya mencabut topeng, lalu diganti dengan Areng Rikale. Pergantian nama atau pemberian Areng Rikale ini biasanya dilakukan dengan mengadakan suatu upacara adat. Dalam memberikan nama diri atau Areng Rikale ini, bagi orang-orang Makassar ada 2 pilihan, yakni yang pertama, nama Makassar asli. Untuk anak laki-laki, misalnya Ima Naungi, Ima Gasai, Ima Pasomba, Ima Pausong, Ima Patunru, dan sebagainya. Semua nama-nama Makassar ini mempunyai arti atau mengandung harapan yang baik. Misalnya Ima Naungi, yang menaungi dan yang memberi perlindungan. Ima Patunru, yang menundukkan atau yang menaklukkan. Untuk nama anak-anak perempuan, misalnya Irosi, Imalati, atau nama-nama bunga, Ijamaro, Ibaiduri. Nama-nama perhiasan, Isabe atau Sutra, Itamalate atau Tak Akan Layu, dan sebagainya. Dalam memberikan nama itu kepada anaknya, orang tua tentunya mengandung harapan semoga anaknya itu memiliki sifat-sifat utama daripada bunga, perhiasan, sutra, atau sebagainya yang dipakai anak itu sebagai namanya. Yang kedua, nama Arab. Setelah agama Islam masuk dan orang-orang Makassar menjadi penganut agama Islam yang taat,
maka nama diri atau Areng Rikale, orang-orang Makassar, sering juga diambilkan dari nama-nama Arab atau nama-nama yang tersebut dalam kitab suci Al-Quran. Untuk anak laki-laki misalnya, Muhammad, Abdurrahim, Abdullah, Abdul Qadir, Ibrahim, Musa, dan sebagainya. Di sini pun orang tua mempunyai harapan yang baik dalam memberikan nama kepada anak-anaknya. Sering pula nama-nama Arab itu disebut atau diucapkan dan ditulis menurut dialek atau lidah orang-orang Makassar. Misalnya Badullah, dari kata Abdullah, Beduramang, dari kata Abdurrahman, Borahima, dari nama Ibrahim, dan sebagainya. Nama diri atau nama pribadi yang di dalam bahasa Makassar disebut Areng Rikale atau Areng Kalena tidak boleh disebut sembarangan. Kalau orang itu sudah mendapat gelar daeng di belakang namanya, maka nama dirinya atau Areng Kalena tidak boleh lagi disebut-sebut. Nama diri atau Areng Rikale raja-raja atau orang-orang yang sangat dimuliakan dan dihormati sangat pantang disebut secara sembarangan oleh orang-orang Makassar yang memahami adat. Mereka segan sekali, bahkan takut menyebut nama diri raja-raja atau orang-orang yang sangat dimuliakan. Kalaupun nama diri misalnya raja yang dihormati terpaksa juga harus disebut, maka biasanya didahului oleh ucapan yang kumabasung, artinya semoga saya tidak kualat atau mudah-mudahan saya tidak terkutuk. Hal ini sering kita jumpai di dalam lontara atau buku sejarah Goa yang disebut Patoriolonga Ritu Goaya, yaitu uraian tentang orang-orang Goa dahulu kala, atau singkatnya Tambo atau sejarah Goa. Dalam buku itu tampak dengan jelas betapa segannya, bahkan betapa takutnya orang Goa menyebut Areng Rikale raja-rajanya. Misalnya, Areng Kalena yang kumak basung nikana, i mangarangi areang pamanaikna, i daeng menrakbia, Areng arakna nikana solotang Alaudin. Artinya, nama dirinya, semoga saya tidak terkutuk disebut i mangarangi, nama gelarnya atau nama daengnya, i daeng menrakbia, dan nama Arabnya disebut Sultan Alaudin. Selanjutnya yang ketiga, Areng Pak Daengang, artinya nama gelar memakai daeng. Seorang anak yang dianggap sudah dewasa biasanya diberi nama tua atau nama gelar yang di dalam bahasa Makassar disebut Areng Pak Daengang. Terlebih-lebih bagi orang-orang Makassar yang berasal dari golongan bangsawan atau yang berasal dari keluarga baik-baik, nama daeng atau Areng Pak Daengang ini merupakan suatu keharusan adat. Oleh karena itu pula, maka orang-orang suku Makassar dari keluarga baik-baik selalu memakai gelar daeng di belakang nama diri atau Areng Kalena. Jadi, nama orang ini ada dua, yakni nama diri atau Areng Kalena dan nama Pak Daengannya. Oleh karena itu, maka orang baik-baik atau tubaji di dalam bahasa Makassar sering pula disebut Taurua Arena, artinya orang yang dua namanya. Jadi, orang-orang suku Makassar, terlebih orang-orang bangsawan atau orang-orang dari keluarga baik-baik, setelah dianggap sudah dewasa, tentu memperoleh nama Pak Daengannya. Setelah ia memperoleh Areng Pak Daengannya, maka ia tidak boleh dan tidak pernah lagi dipanggil dengan Areng Rikalenya. Sejak itulah, semua orang, pun keluarga dan sahabat karibnya, bahkan ibu bapaknya, tidak lagi akan menyebut atau memanggilnya dengan nama diri atau Areng Rikale orang itu. Misalnya pada waktu kecilnya, seorang bernama atau diberi nama Ibrahim. Jadi Ibrahim adalah nama diri atau Areng Rikale. Orang itu kemudian setelah dianggap sudah dewasa, maka Ibrahim yang tergolong orang baik-baik itu diberi gelar atau Areng Pak Daengang. Misalnya orang itu diberi nama Pak Daengang, Daeng Mapuji. Jadi lengkapnya, nama Ibrahim ialah Ibrahim Daeng Mapuji. Maka sejak itulah, menurut adat sopan santun orang-orang suku Makassar, semua orang harus memanggilnya dengan nama Daeng Mapuji. Selanjutnya yang keempat, Areng Pak Karengang. Areng artinya nama, sedangkan Karaeng artinya raja. Nama atau gelar ini diberikan setelah seseorang diberi gelar Karaeng, yang artinya raja di suatu daerah atau kerajaan kecil dalam wilayah kerajaan Goa. Nama atau gelar ini hanya diberikan kepada raja-raja. Jadi, Areng Pak Karaengang atau nama Karaeng ini hanya diberikan kepada anak raja-raja atau yang disebut dengan golongan anak Karaeng, golongan Tumaradeka, golongan Tubaji maupun Tusamara. Tidak boleh memakai nama Pak Karaengang ini. Gelar atau Areng Pak Karaengang ini biasanya diambilkan dari nama tempat atau daerah di mana anak raja itu tinggal atau berkuasa. Misalnya Kareng Lakiung, artinya raja atau negeri di daerah Lakiung. Demikian pula Kareng Galesong, artinya raja di negeri atau di daerah Galesong. Kareng Bonto Mangape, artinya raja di negeri atau di daerah Bonto Mangape. Kareng Ujung Tanah, artinya raja di negeri atau di daerah Ujung Tanah, dan sebagainya.
Selanjutnya yang kelima, gelar sultan. Setelah anak raja itu menaiki tahta kerajaan Goa, maka ia mendapat gelar sultan sesuai dengan martabatnya sebagai raja Goa, raja yang besar kekuasaannya di Sulawesi Selatan. Gelar sultan ini diberikan terutama setelah agama Islam masuk dan tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, seperti di Goa, Bone, Luwu, dan lain-lainnya. Nama sultan itu biasanya diambilkan dari nama-nama Arab, misalnya Raja Goa yang mula-mula masuk Islam, yakni Sultan Alauddin atau Raja Goa yang ke-14, Sultan Muhammad Said atau Raja Goa yang ke-15, dan kemudian Sultan Hasanuddin, Raja Goa yang ke-16, serta Raja-Raja Goa sesudah Sultan Hasanuddin. Selanjutnya, yang keenam, nama Anumerta. Menurut adat orang-orang suku Makassar dan juga adat yang dilazimkan oleh orang-orang suku Bugis kepada raja-raja besar yang dihormati, misalnya Raja Goa, Raja Luwu, Raja Bone, Raja Sopeng, Raja Wajo, dan lain-lainnya, sesudah Baginda wafat, Baginda akan mendapat lagi nama Anumerta. Lazimnya, nama Anumerta itu diambilkan dari tempat, keadaan, atau sifat raja itu wafat. Misalnya, Tumenengah Rigaukanna, artinya yang wafat atau istirahat dalam perbuatan baiknya atau dalam masa pemerintahannya, untuk Sultan Alauddin, Raja Goa yang ke-14. Tumenanga Ripapambatunna, artinya yang wafat pada batu tulisnya, untuk Sultan Muhammad Said atau Malikus Said, Raja Goa ke-15. Nama Anumerta itu diberikan kepada Baginda karena beliau terkenal mempunyai tulisan tangan yang bagus sekali. Tumenanga Ribala Pangkana, artinya raja atau orang yang wafat di istananya yang indah, untuk Sultan Hasanuddin, Raja Goa yang ke-16. Pun Raja-Raja Tallo yang lazimnya merangkap pula menjadi Mangkubumi atau Perdana Menteri atau Pak Bicara Buta Kerajaan Goa, mendapat nama atau gelar Anumerta yang terkenal antara lain ialah Raja Tallo yang bergelar Sultan Abdullah Awalul Islam, yang juga terkenal dengan nama beliau Kareng Matwaya. Beliau adalah paman Sultan Alauddin. Raja Tallo yang merangkap menjadi Mangkubumi Kerajaan Goa ini setelah beliau wafat mendapat nama Anumerta, yakni Tumenanga Riagamanna, artinya raja atau orang yang wafat dalam agamanya, karena beliau terkenal sebagai seorang raja yang sangat taat kepada agamanya. Ada juga yang menamakan beliau Tumenanga Ritapana, artinya raja atau orang yang wafat dalam kepercayaannya, karena beliau memang terkenal sebagai seorang raja yang saleh. Menurut adat kebiasaan orang-orang suku Makassar dan juga orang-orang suku Bugis, maka raja yang telah wafat biasanya hanya disebut atau sering hanya dikenal dengan nama atau gelar Anumertanya. Seperti penjelasan di awal, jika Areng Rikale atau nama diri tidak dipakai lagi sesudah orang itu memperoleh Areng Pak Daengang atau gelar Daengnya. Kemudian setelah itu, Areng Pak Daengang ini seolah-olah tidak dipergunakan lagi setelah orang itu memperoleh Areng Pak Karengannya atau gelar Karengnya. Demikian pula nama-nama yang terdahulu itu seolah-olah tidak dipergunakan lagi setelah raja itu memperoleh nama atau gelar Anumerta. Nah, berikut pemberian nama gelar bagi salah seorang Raja Goa yang sangat dikenal, yaitu Sultan Hasanuddin. Yang pertama, Areng Dondok-Dondok beliau tidak ada. Selanjutnya, Areng Rikale atau nama diri beliau ada dua. Satu nama Arab, yakni Muhammad Bakir, dan satu nama Makassar, yakni Imalumbasi. Selanjutnya yang ketiga adalah Areng Pak Daengang atau gelar Daeng beliau, ialah Daeng Matawang. Lalu, Areng Pak Karengang atau gelar Karaeng beliau sebelum menaiki tahta kerajaan Goa, ialah Karaeng Bonto Mangape. Lalu kemudian gelar Sultan beliau setelah dinobatkan menjadi Raja Goa yang ke-16, ialah Sultan Hasanuddin. Terakhir, gelar Anumerta beliau setelah wafat pada hari Kamis tanggal 23 Muharram tahun 1081 Hijriah atau pada tanggal 12 Juni 1670 Masehi, ialah Tumenanga Ribala Pangkana. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar kalian bisa memberikan masukan tentang video ini atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya karena berbagi itu indah.